Yang Wudi yang tidak kuat menahan Clearsky Hammer Tangsan, Yang Wudi pun terpental. Sementara Tangsan yang memakai tubuh emasnya tidak bisa menahan tombak pemecah jiwa Wuhun Yang Wudi. Karena tubuh emas Tangsan hanya bertahan selama 3 detik saja. Tangsan pun terluka karena tertusuk tombak tersebut. Xiaowu yang melihat Tangsan terluka langsung menyerang Yang Wudi. Xiaowu menghajarnya berkali-kali sampai Yang Wudi terbang. Saat itu, Tangsan menyuruh Xiaowu berhenti. Xiaowu yang mendengar suara Tangsan seketika itu berhenti dan menghampiri Tangsan dan kembali menjadi cincin jiwa. Tangsan berdiri ketika sembuh dari lukanya. Hal itu dikarenakan tulang jiwa yang berada di lengan kirinya. Saat itu juga semua orang merasa bingung. Tangsan dengan cepatnya pulih, sedangkan Yang Wudi masih tidak sadarkan diri. Murid Yang Wudi pun membantu Yang Wudi dan meminumkan beberapa obat-obatan kepada Yang Wudi. Begitu juga Tangsan. Dia juga mengambil obat yang berada di tempat penyimpanannya. Namun, Tangsan merasa sangat aneh di tempat penyimpanannya. Tangsan pun meminta untuk beristirahat kepada tetua. Tangsan kemudian dituntun oleh Ma Hongjun kembali ke kamarnya sementara. Nigao dan Bai He membantu Yang Wudi pulih. Saat Yang Wudi pulih, dia pun membuatkan obat untuk Tangsan. Ketika itu, Bai He dan yang lainnya mengatakan bahwa Tangsan sudah pulih kembali sebelum dirinya. Tangsan sedang beristirahat. Yang Wudi pun melanjutkan istirahatnya kembali ke Tangsan. Tangsan kemudian mengeluarkan Xiaowu dari sabuk penyimpanan jiwa tersebut dan menempatkan di sisinya. Dalam keadaan lelah, Tangsan pun tiba-tiba tidur. Saat Tangsan tidur, tubuh Xiaowu berubah menjadi wujud manusia dan berbaring di sisi Tangsan sembari memeluknya. Tangsan yang bangun karena dipanggil Ma Hongjun untuk makan bersama. Tangsan merasakan ada seseorang di sampingnya tanpa mengenakan busana. Tangsan mencoba untuk melihatnya dan terkejut setengah mati ketika melihat kekasihnya. Xiaowu bangun dan menatap Tangsan dengan tatapan yang kosong. Tangsan menyadari kalau Xiaowu kembali menjadi wujud manusia karena efek ginseng 10.000 tahun dan esensi jiwa ular matahari kepala 10. Dua benda itu hanya memulihkan tubuhnya kembali. Namun, jiwanya masih belum bisa dipulihkan. Tangsan bergegas keluar dan memberikan pakaian Xiaowu. Tangsan menuju pertemuan tersebut. Semua orang pun kaget melihat wanita bagaikan bidadari yang digandeng oleh Tangsan. Ma Hongjun yang paling syok di antara mereka. Begitu juga Tai Long. Tangsan pun mengenalkan kepada mereka bahwa wanita yang digandengnya adalah Xiaowu. Namun, Xiaowu telah kehilangan jiwanya. Akhirnya, Tangsan berbicara kepada Yang Wudi tentang taruhannya kemarin. Tetapi sebelum mengarah kepada taruhannya, Tangsan memberi hadiah berupa bunga kepada Yang Wudi sebagai pengganti ginseng karena ginsengnya telah dimakan Xiaowu. Yang Wudi akhirnya menerima dengan cepat dan mengatakan setuju untuk bergabung kepada Sekte Tang. Sebelumnya, Yang Wudi memang sedang mencari bunga tersebut untuk menetralisir racun. Pada akhirnya, klan besar dan kuat pun kembali bersatu atas nama Sekte Tang.